Lurah Pondok Jaya ini dalam rangka tindak lanjut rapat kami di tingkat kabupaten penanganan sampah, kemudian penanganan pedagang yang masih ada berjual di sepanjang bahu jalan. Artinya lanjutan program-program yang lalu lah yang tinggal kita finishing lah ke depan biar ada langkah lanjutannya. Jadi hari ini temanya kita ngundang 3 pilar untuk ajak sama-sama warga untuk coba lebih kepada sama-sama sadar. Jadi bukannya dengan cara-cara yang efektif lah. Bagaimana kita sama-sama merapikan wilayah. Tadi kita ngundang pedagang, khususnya hari ini saya juga ngundang pedagang yang ada di lahan pribadi atau ada di lahan, kan ini kalau di Pondoknya desa ya, desa. Untuk kalaupun jualan memang kita tidak, sementara ini kita tidak main bongkar apa sebagainya karena memang di lahan bukan kewenangan kita, tetapi kita berharap kalau bukan di lahannya tolong dibersihkan di depannya. Kemudian bagi pedagang yang di bahu jalan, kita ingin segera bergabunglah di Pasar Pelangi karena kita terus pantau dan teman-teman di pengelola sudah mulai merapikan lagi. Harapannya jangan sampai pedagangnya nggak mau, begitu udah rapi orang lain mana-mana ngisi, udah rapi, udah maju baru ribut bahwa seakan-akan tidak dikasih fasilitas. Padahal dari jauh-jauh dari setahun yang lalu kita udah ajak. Soal memang belum tertata rapi pasti, karena namanya sebuah pembangunan pasti ada progres lanjutan. Paling tidak secara lahan, lokasi, pembangunan sudah disiapkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang beberapa tahun yang lalu. Ya, tinggal kalau pengen rapi, pengen nyaman, ya tadi kalau pengen kompak ya semuanya terlibat, termasuk para pedagang, kemudian dia komitmen dan posisi pengelola dan mani koperasi untuk memanage lagi. Memang 1 tahun kemarin tidak tertata karena belum ada kewenangan dari pengelola untuk mengurus, sehingga nanti kalau begitu diurus salah-salah dibilang apa namanya tuh liar, dibilang-bilang pungli. Nah, hari ini kan legalnya sudah ada, sehingga saya pikir sudah tidak ada alasan lagi warga kita dengan alasan pedagang sepi apa. Sepi itu kan tergantung kita menyiapkannya. Makanya kita dorong hari ini teman-teman pedagang, ayo yang meyakinkan bahwa ke depan ini wilayah Pasar Pelangi strategis sekali. Apalagi kita penyangga berbagai ada 8 kecamatan ya yang tentunya melintasi. Bahkan tadi dari pedagang itu menyampaikan bahwa dari Pulau Seribu aja belanjanya ke daerah kita. Nah, kalau memang Pasar Pelangi itu bisa menyuguhkan tempat yang representatif, yang nyaman, yang enak, bahkan mungkin rapi, bersih, saya pikir ini salah satu peluang ekonomi. Jadi warga kita yang berdagang akan lebih berpeluang bernilai hasil lebih. Nah, itu bisa terwujud bukan oleh hanya pengelola, bukan hanya pemerintah daerah yang menyiapkan, tetapi dari para pedagang juga yang akan mengisi. Tentunya ini harus sama-sama kita. Nah, untuk para pedagang artinya yang masih belum masuk ke dalam ini ya Pasar Pelangi ya, masih di luar lah artinya. Itu menjadi satu keharusan atau kewajiban bagi para pedagang yang di luar? Kalau kita dibilang kewajiban sebenarnya keinginan harusnya. Keinginan. Ya, keinginan dari pedagang, karena yang jelas lokasi yang didagang ini yang di bantaran atau di bahu jalan kan bukan tempatnya. Saya pikir kalau bicara Perda juga, Perda 20-nya juga udah nabrak Perda tuh ya. Ketertiban sudah terganggu. Nah, kita inginnya tidak ada menggunakan tangan besi. Kita inginnya karena sudah hampir 2 tahun melakukan edukasi, ngajak, ya mungkin kemarin 1 tahun hampir karena pandemik mungkin bukan toleransi, tapi kita memaklumi. Tapi saya pikir hari ini kan sudah lebih agak rileks. Mudah-mudahan pasar yang sudah ditata ulang mungkin bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai pedagang sepatan nonton pasar yang maju karena yang jualannya bukan orang sepatan. Tapi bukan salah manajemen, tetapi salah pedagang yang nggak mau ngisi karena pengennya langsung rame aja. Padahal rame itu dibuat oleh bersama. Insya Allah kita dari kecamatan, walaupun memang bukan kewenangan saya dalam pasar, kita sudah berkomunikasi dengan Indak, dengan perusahaan daerah PD Pasar untuk coba mengawal bagaimana ini lebih tertib. Apalagi sekarang sudah ada manajemennya, sudah ada MOU antara perusahaan daerah PD Pasar dengan pihak koperasi. Ini Pak Jembar ya yang pengelolanya. Mudah-mudahan nanti harapannya termasuk yang di depan ini kita tertibkan lagi, dan sampai di depan ada bangunan-bangunan yang tidak tertata. Kalau memang harus toko buah semuanya, tapi jangan sampai tetap berjualan kayak di bahu jalan, kan akhirnya nggak tertib juga. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh para pedagang. Di sini tadi mereka siap mendukung, siap sama-sama mensukseskan. Nah, tentunya tadi ya saling memahami gitu.
Camat, mohon maaf tadi ada salah satu peserta bertanya yang indikasinya itu salah satunya ada kalimat pembiaran. Sama kedua ada kalimat di mana harus standar untuk menjaga kontrol di Australia. Bagaimana dikatakan? Ya, kalau kalimat pembiaran itu yang kemarin setahun itu kan ya, karena nggak ada manajemen, begitu setelah diresmikan, si paguyuban nggak punya legal, si pengelola belum punya legal, harapannya sama-sama jalan, tetapi kan akhirnya saling tuduh, saling nyangka, begini-begitulah, ada pembeli, akhirnya kan nggak ada yang berani ngelola, dimapan oleh oknum yang nggak jelas juga, kita nggak tahu siapa ya. Yang tadinya memang harapannya sama-sama paham, tapi dengan kalimat pembiaran itu masa kemarin, hari ini kan sudah ada pengelola, insya Allah. Dan kita sudah sampaikan juga ke Legislatif Kabupaten Tangerang untuk juga segera melakukan ya penertiban atau pembinaan permohonan dari kami. Tapi sebelumnya kita ingin penertiban penataan ini lebih kepada lebih kepada kesadaran. Makanya kami mengumpulkan. Ini hari kedua setelah saya ke Sarakan minggu yang lalu hari Sabtu, sama mengumpulkan para pedagang, Pak RT, Pak RW, Pak Jarro dengan Pak Lurah dengan 3 pilar. Ini tujuan apa? Tujuan sama-sama kita satu-satu. Insya Allah juga dari kesempatan juga, kalau kesempatan akan kita kumpulkan juga, cari waktu, mungkin kalau kesempatan sedikit ya yang daerah sini. Kalau ada pun nanti ditanya pasar di sebelah sana, nanti kita juga itu ada kewenangan PT Pasar. Nantilah itu lebih lanjut, kita penataannya nunggu dari sana, karena itu kewenangannya. Tapi yang kita tahu di sini. Tidak ada langkah-langkah yang efektif dan preventif. Ini sudah jauh, dari bulan puasa sih udah ngingetin. Saya jalan kaki kalau nggak salah. Keliling nanyain, mohon nanti habis lebaran mah wayahnya atau bahasa sepatan gitu. Pak, ending terakhir nih Pak, kapan eksekusinya Pak? Utang yang depan-depan. Ya, eksekusi ini adalah kewenangan pengelola pasar. Ya kira-kira. Ya, kalau ini yang enak konfirmasi sama pengelola pasar. Tapi saya berharap dalam waktu singkat. Karena jangan sampai harapannya pengen rapi, tapi pengelola pasar ini nggak melakukannya. Ya kan bukan kewenangan kami, salah lagi aja. Karena ini kontainer semua. Ya. Kalau gini dieksekusi, berarti depan pun harus dieksekusi, dipindahkan ke dalam semua. Nanti lu lihat dulu, itu lahan siapa dulu. Oh benar. Katanya sudah kami bilang. Nah, yang di Makanya, depannya. iya yang di depan kan dibilang tadi, yang pedagang yang di lahan pribadi, tolong yang bukan lahannya, yang jualan tolong dibersihkan. Artinya sama-sama sama. Tapi terakhir, walaupun di pribadi, harapan kita tetap kalau bisa mah pada gabung semuanya ke Pelangi. Biar lahan yang kosong atau lahan ini bisa digunakan kemanfaatan yang lain. Misal kayak kantor, kayak Pondok Jaya ini, mungkin ke depan bisa jadi gedung serbaguna. Amin. Ya kan? Bisa orang hajatan nggak di pinggir kali tuh, kayak kemarin tuh di Tanah Merah ya. Siapa yang berikan saya tuh? Yang seri jadi. Hajatan di jembatan Jadi ya. bahasanya kata pembiaran itu hanya sebagai ungkapan biasa. Biasa karena kemarin karena pembiaran kemarin karena 1 tahun lalu memang kemarin di tengah pandemi, sisi lain juga kondisi ekonomi yang bagaimana sehingga ya tadi isi dilema itu di ujung kata Pak Lurah. Harapannya semuanya bisa sama-sama memajukan Selatan, bukan hanya ngandelin pemerintah daerah, kecamatan, desa, tapi semuanya terlibat dari mulai pedagang, dari pengelola juga, maksud kita semuanya lah berikan biar nyaman lah. Saya pikir ini 1 tahun ini saya pikir walaupun memang belum maksimal, bayangkan dengan 2 tahun ke belakang bagaimana jembatan itu kayak pelelangan ya. Ya hari ini kan udah hijau, sekolah juga udah layak. Kemarin alhamdulillah tuh gara-gara sekolah hijau bersih masuk lomba adiwiyata tuh. Coba kalau kemarin belum dibersihin di depan, boro-boro juri mau masuk. Ini salah satu efek dampak dari upaya kita bersama untuk menertibkan. Insya Allah kalau yang dalam cukup atas penjelasannya. Terima kasih. Mohon foto bareng dulu.